Shalom, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya, buat kemurahannya, buat kesempatan yang diberikan untuk kita boleh bersekutu dalam firman. Mari kita mohon kiranya Roh yang Kudus yang menolong, memampukan kita untuk kita dapat mengerti, memahami isi hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kebaikan-Mu, buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya kami boleh dibentuk, dikuatkan, dididik olehnya, dan kami berdoa kiranya Roh yang Kudus yang memampukan kami untuk kami boleh memahaminya, dan lebih lagi untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca bersama dalam Filipi pasal yang ketiga, dan sekarang kita sampai di ayat yang ke-15 dan yang ke-16. Filipi pasal 3 ayat 15 dan 16. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat 16. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Di ayat yang ke-15, Paulus berkata bahwa marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Berpikir demikian ini apa yang dimaksud di sini? Kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, kita akan memperoleh pengertian bahwa ketika Paulus memberikan suatu pengajaran untuk memiliki suatu pemikiran yang demikian itu mengacu kepada kesadaran akan ketidaksempurnaan. Itu yang Paulus katakan dalam ayat yang ke-12. Dikatakan di sana, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Paulus menyadari bahwa dia tidak sempurna. Paulus punya pemikiran bahwa ia tidak sempurna. Dan pemikiran itu yang Paulus harapkan ada dalam diri jemaat di Filipi dan ada dalam diri kita juga. Hendaklah pemikiran, hendaklah kita sadar bahwa kita ini tidak sempurna. Dan kesadaran akan ketidaksempurnaan itu seharusnya menggerakkan kita untuk kita mencapai tujuan. Ketidaksempurnaan bukan menjadi alasan untuk kita meminta pemakluman, untuk kita memohon, meminta orang untuk kemudian tidak menyalahkan kita, karena kita cuma manusia, kita tidak sempurna, kita bisa salah. Enggak, bukan ketidaksempurnaan seperti itu yang Paulus harapkan untuk kita miliki. Paulus berharap untuk kita memiliki kesadaran bahwa kita tidak sempurna, dan kesadaran itu kemudian menggerakkan kita untuk memberi diri disempurnakan untuk mencapai tujuan. Di ayat yang sebelumnya lagi, di pasal yang ketiga ayat yang 10, dikatakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, dengan Kristus dalam kematiannya. Pemikiran seperti ini yang Paulus harapkan ada. Dan pemikiran seperti ini yang seharusnya menjadi ciri dari kedewasaan rohani seseorang. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-15 tadi. Dikatakan karena itu marilah kita yang sempurna. Dalam bahasa Indonesia dikatakan yang sempurna. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris ada versi-versi yang menerjemahkan yang dewasa. Jadi, kalau kita menerjemahkannya dengan sempurna, mungkin akan ada kebingungan. Karena di ayat yang sebelumnya Paulus ngomong, aku tidak sempurna. Tapi sekarang dia ngomong, marilah kita yang sempurna. Tapi kalau kita mengartikannya sebagai dewasa, akan lebih mudah bagi kita untuk kita boleh mengerti. Jadi marilah kita yang dewasa, memiliki pengertian yang demikian, menyadari ketidaksempurnaan kita, dan kemudian memiliki kerinduan untuk disempurnakan. Sampai apa? Sampai kita menjadi serupa, ada tujuan keserupaan dengan Kristus. Orang yang dewasa rohaninya adalah orang yang sadar akan ketidaksempurnaannya, dan orang yang kemudian memberi diri disempurnakan. Orang yang mau diproses, dibentuk, bertumbuh menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itu adalah salah satu ciri kedewasaan. Dan kemudian dilanjutkan di sini, di ayat yang ke-16,
Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ciri kedua dari kedewasaan rohani seseorang adalah konsistensinya. Orang yang dewasa rohaninya tidak berkata, ya aku sadar aku tidak sempurna, dan aku mau disempurnakan. Tapi kemudian satu langkah, dua langkah dia berhenti. Enggak. Orang yang dewasa rohaninya dikatakan di ayat yang ke-16 melanjutkan jalannya. Baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang kita tempuh. Di sini kita diberi suatu panduan untuk kita melihat bagaimana dengan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah dewasa dalam iman kita, dalam kerohanian kita? Ataukah kita hanya anak-anak yang mencari apa yang enak, anak-anak yang nggak bisa makan makanan keras, anak-anak yang manja, anak-anak yang nggak mau berusaha berjerih lelah, anak-anak yang mudah terombang-ambingkan. Ataukah kita sudah bertumbuh dalam kerohanian kita? Kita menyadari ketidaksempurnaan kita, dan di situ kita melangkah untuk mau disempurnakan. Di situ kita berjerih lelah. Di situ kita diproses, di situ kita dibentuk untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Kita belajar kerendah hatian Kristus, ketaatan Kristus, belas kasihan Kristus, dan hal-hal lainnya dari gambaran Allah yang ada dalam Kristus. Hal-hal yang mungkin tidak enak bagi kedagingan kita, tapi justru disitulah tandanya bahwa kita sudah bisa makan makanan keras. Di situ tandanya bahwa kita sudah semakin bertumbuh dewasa dalam kerohanian kita. Mari bersama-sama kita memiliki kerinduan untuk bertumbuh dewasa, sehingga kelak kita dinyatakan layak untuk menjadi mempelai Kristus. Sebab mempelai bukan bicara tentang anak-anak belum waktunya untuk menjadi mempelai, tapi orang yang sudah dewasa, di sana dia boleh, di sana dia layak menjadi seorang mempelai. Mari kita berdoa dan memohon kiranya Roh Kudus yang membawa kita kepada pertumbuhan iman. Kiranya iman kita makin teguh, berakar, dan kita bertumbuh, dan kita berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi lebih dan lebih lagi serupa dengan Kristus, dengan gambaran Allah yang ada di dalam anaknya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu. Kiranya kami boleh diingatkan akan ketidaksempurnaan kami, dan kami di sana boleh memberi diri kami dibentuk, diproses, didewasakan untuk kami menjadi serupa dengan Kristus, dan tetap melakukannya Tuhan, dan tidak berhenti di tengah-tengah Tuhan. Kami mau terus berjalan dengan mengandalkan Engkau, memohon tuntunan yang daripada-Mu. Kiranya Roh yang Kudus yang menyertai kami hingga akhir perjalanan kami. Kiranya kami boleh bertumbuh dalam iman percaya kami, bertumbuh dalam pengenalan kami yang benar akan siapa Allah kami, dan hidup kami boleh berbuah-buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.